Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video kali ini dibuat dalam rangka sertifikasi dosen 2025, khususnya pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Video kali ini akan menjelaskan mata kuliah metode penelitian kualitatif 1, yaitu tentang grounded theory, etnografi, dan penelitian tindakan. Nama saya adalah Elga Andriana, SPC, MED, PhD, dosen tetap di Fakultas Psikologi UGM, khususnya di Prodi S2 Magister Psikologi. Berikut adalah RPKPS mata kuliah ini yang diampu oleh 3 orang dosen, yaitu Profesor Subandi untuk topik etnografi, kemudian Dr. Praditya Putri Pertiwi untuk topik grounded theory, dan saya sendiri khusus untuk topik penelitian tindakan. Dalam materi kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari secara mendalam 3 pendekatan penelitian kualitatif, yaitu grounded theory, etnografi, dan action research. Pembelajaran ini dirancang agar mahasiswa magister psikologi dari berbagai peminatan memiliki kesempatan untuk mengkaji fenomena psikologi melalui penelitian tindakan, mengembangkan teori baru, serta memahami interaksi antara pengalaman individu dengan lingkungan dan budaya. Sebagai bagian dari perkuliahan, mahasiswa akan merancang penelitian kualitatif sesuai dengan topik yang diminati, melaksanakan mini riset menggunakan ketiga pendekatan tersebut, dan menyusun draft manuskrip untuk publikasi. Nah, khusus untuk pertemuan pada hari ini, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pendekatan action research. Jadi hari ini kita akan membahas khusus tentang dasar-dasar action research. Jadi dalam perkuliahan ini, ketika membicarakan tentang penelitian tindakan, itu saya mengacu pada PAR ya, atau Participatory Action Research. Nah, saya akan mulai dengan menceritakan beberapa contoh riset yang pernah saya lakukan. Yang pertama ini saya lakukan ketika saya menempuh studi doktor di University of Sydney di Australia. Waktu itu topiknya tentang psikologi pendidikan inklusif ya, khususnya well-being dari siswa-siswa dengan disabilitas di sekolah inklusi, meskipun risetnya melibatkan juga siswa-siswa yang tipikal. Waktu itu saya membagikan kamera kepada siswa-siswa SD. Kemudian mereka saya minta untuk memotret gitu ya, sekolahnya, kegiatan, orang-orang, apapun ya yang mereka pikir itu mencerminkan tentang pendidikan inklusif. Nah, beberapa siswa dengan disabilitas itu memotret kegiatan upacara. Salah satunya ini difoto oleh satu orang siswa yang bernama Keanu. Dia siswa dengan cerebral palsy, duduk di kursi roda. Maka bisa dilihat ya, yang dia ambil gambarnya itu posisinya rendah karena dia meletakkan kameranya di pangkuan. Kemudian ketika saya mengumpulkan siswa-siswa dengan disabilitas itu untuk membagikan foto apa yang mereka ambil, beberapa di antara mereka sama ya mengambil foto tentang upacara, begitu. Lalu ketika saya tanya, kenapa kok mengambil foto tentang upacara? Mereka semua bilang pengen jadi petugas upacara. Nah, waktu saya tanya, kenapa kok kepengen jadi petugas upacara? Gitu, mereka bilang nggak pernah gitu, nggak pernah dipilih jadi petugas upacara. Nah, kira-kira teman-teman ya, kenapa ya kok siswa dengan disabilitas itu tidak pernah dipilih jadi petugas upacara? Kira-kira apa asumsi yang melatar belakangi praktik pendidikan seperti ini? Ya, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut pendapat saya gitu, eh, kenapa siswa-siswi disabilitas tuh kurang dilibatkan karena mungkin guru-guru tersebut menganggap kurang mampu bisa melakukan tugas tadi petugas upacara itu, Bu, seperti itu. Ya, jadi guru merasa kalau seorang siswa punya disabilitas itu berarti nggak mampu gitu ya, Juve ya. Oke, terima kasih. Ya, asumsi seperti itu benar ya. Jadi guru merasa kalau punya disabilitas itu berarti tidak bisa atau tidak punya kemampuan untuk menjadi petugas upacara. Karena waktu saya tanya, loh selama ini siapa yang jadi petugas upacara? Jawabannya tuh sama. Yang pinter-pinter aja, Bu. Gitu. Yang dipilih itu terus dan yang pinter-pinter aja gitu ya. Nah, ini mencerminkan
pemahaman ya para guru dan kepala sekolah tentang disabilitas ya. Disabilitas sama dengan tidak mampu melakukan banyak hal gitu. Nah, waktu itu kemudian karena ini adalah riset aksi, eh, anak-anak yang mengambil foto ini kemudian melakukan apa ya? Mereka menyampaikan ya foto itu kepada para guru dan kepala sekolah dan akhirnya guru dan kepala sekolah merubah kebijakannya. Jadi bahkan para guru itu tidak tahu ya, oh ternyata anak dengan disabilitas itu ingin ya jadi petugas upacara, baru tahu gitu. Sehingga tapi terpikir pun tidak gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa mulai memikirkan ya, apa dampak dari sebuah riset aksi gitu ya. Guru yang mungkin awalnya tidak berpikir kritis akhirnya terbuka ya, terbuka pemikirannya dan apa bisa mengupayakan perubahan ya. Dan pada waktu itu memang akhirnya anak-anak dengan disabilitas itu mendapatkan kesempatan menjadi petugas upacara ya. Jadi ada aksi dan kemudian ada perubahan. Nah, berikutnya ini riset yang saya dapatkan dari SEAMEO ya. Jadi SEAMEO ini South Asian Minister of Education Organization, uh, didanai oleh pemerintah Australia sehingga disebut sebagai Australia Education Links Award ya, SAELA seperti itu. Ini tahun 2022, ini menggunakan Photo Voice ya, Our Photo Voice, Children and Young People Join Action Research on Student Wellbeing for All. Jadi waktu itu isunya adalah pasca COVID ya, tahun 2022. Kita ingin melihat bagaimana well-being siswa di konteks sekolah inklusif ya, dengan melakukan riset aksi. Nah, waktu itu riset dilakukan di 3 lokasi, di Yogyakarta, kemudian di Jambi, komunitas anak rimba, dan juga di Kupang. Nah, saya akan berikan 2 konteks saja di sini ya, yaitu di Jogja dan di konteks anak rimba. Nah, yang di Jogja ini adalah tim peneliti anaknya ya. Jadi karena kita melakukan riset aksi, partisipan dalam hal ini anak-anak itu adalah co-researcher kita. Jadi mereka direkrut sebagai tim peneliti, bukan sebagai partisipan ya. Ini ada nama-namanya begitu dan memang dalam riset aksi seringkali yang dipilih adalah tidak menyembunyikan identitas ya karena mereka ingin bersuara gitu. Mereka ingin agensinya itu dilihat oleh masyarakat luas gitu ya. Di sini ada Caroline, Jagat, Tiffany, Aero, Arta, 5 peneliti yang 3 diantaranya adalah memiliki disabilitas ya. Nah, kemudian mereka menggunakan foto voice ya, memotret, mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan atau masalah di sekolah. Nah, di sebelah kiri ini kalau teman-teman lihat, ini adalah kekuatan ya, hal-hal yang membuat well-being mereka itu menjadi baik ya. Mereka mengatakan misalnya aku dan teman-teman lebih suka kalau diajak bikin-bikin gitu dibanding menulis banyak gitu. Kita juga senang kalau diajak latihan seni, nari-nari, nyanyi-nyanyi gitu ya. Sesuatu yang membangkitkan semua sensori saat pembelajaran ya. Modalitasnya itu dibangkitkan semua. Tidak hanya apa satu hal saja gitu. Nah, sementara yang di sebelah kanan ini ada wajah sedih ya. Kalau di sebelah kiri kan wajahnya gembira ya, ini wajah sedih. Di kelas nyatetnya banyak, apalagi kalau pelajaran bahasa Jawa. Teman-temanku sampai capek. Selain itu teman-temanku juga capek karena setelah istirahat, pelajaran bahasa Jawanya dilanjutkan lagi sama pelajaran agama. Dan itu nulis terus ya. Ya semua diberi pelajaran menulis terus-menerus ya. Sehingga ini kemudian dipilih oleh tim peneliti kita tadi ya yang berlima itu untuk dirubah ya. Waktu itu juga kemudian akhirnya kita mengintervensi gurunya supaya mereka bisa punya opsi ya untuk memberikan beragam cara seperti prinsip universal design for learning agar tidak hanya menulis terus begitu. Nah, sementara di konteks anak rimba ini ada 2 anak rimba yang menjadi peneliti ya. Dan mereka itu tinggalnya di hutan gitu ya, dan mereka belajar di alam terbuka. Waktu itu juga seru banget ya karena melatih mereka menggunakan kamera ya, kemudian melakukan foto voice ya, dan em, apa memotret ya kehidupan sekitar mereka dan apa yang membuat mereka merasa sejahtera dan nggak sejahtera ya. Nah, ini ada beberapa foto yang diambil oleh para peneliti anak di komunitas anak rimba ya. Ini yang sebelah kiri ini foto Bedugo pulang sekolah. Ini perjuangan anak rimba pergi sekolah karena tidak ada kendaraan. Jadi jalan kaki jauh sekali ya. Sampai sepatunya rusak, akhirnya sepatu dibuang
dan jalan kaki berdukunya gitu ya. Jadi ini sesuatu yang mempengaruhi berdampak pada well-being mereka. Sementara yang di sebelah kanan ini seluncuran ya, besantai namanya. Besantai memotret perosotan karena ingin main perosotan, berharap perosotan ada di tempatnya belajar ya. Jadi karena Besantai nggak sekolah tapi dia belajarnya di sebuah NGO yang ada di situ ya, dia melihat oh ada perosotan di sekolah yang dia nggak sekolah di situ ya. Jadi realita bagi Besantai ini, perosotan ini sesuatu yang eh, dia dia sukai gitu ya, dia sukai dan dia ingin sekali bisa bermain perosot. Nah, kemudian foto yang lain yang diambil oleh anak-anak ini sampah ya. Jadi sampah ini ditemukan di sekitar kantor NGO yang mendampingi komunitas anak rimba tersebut ya. Dan ini banyak sampah. Mengapa? Karena penduduk asli di situ mulai akan seringkali keluar dari hutan dan bertemu seperti misalnya Alfamart atau Indomart gitu ya, membeli banyak barang dibawa masuk dan kemudian sampahnya dibuang begitu saja gitu. Kemudian ini dibandingkan dengan foto yang lain yang mereka sendiri yang mengambil foto sungai yang bersih di dalam hutan. Ini Beduku yang ngambil ya. Dia senang apa dengan foto sungai yang bersih ini, tetapi dia sudah nggak tinggal lagi di situ ya karena ingin sekolah ya. Jadi dia merasa sedih karena harus meninggalkan sungai bersih itu supaya bisa sekolah gitu ya. Nah, oke dari sini apa yang teman-teman tangkap ya melihat mendengar dari tiga contoh riset aksi tersebut? Silahkan. Izin Bu. Ya, silahkan. Jadi kalau dari pemaparan Ibu tadi, saya mungkin menangkap bahwa riset aksi ini riset yang mengupayakan perubahan tertentu. Lalu juga riset yang berusaha untuk menyuarakan suara dari si partisipan itu sendiri gitu ya. Jadi seperti tadi juga partisipannya tidak dianonimitaskan karena memang harapannya mereka lah yang apa ya, suara mereka lah yang ingin didengar oleh si pembaca itu sendiri gitu. Ya, oke. Terima kasih Wahyu ya. Terus sekali mungkin kata kunci dari Wahyu tadi ya, perubahan ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Selain perubahan, Menyuarakan. suara ya, menyuarakan ya, suara dari para partisipan itu sendiri tentang apa yang ingin mereka em, rubah menjadi ke arah yang lebih baik begitu ya. Ya, oke. Baik. Nah, kalau dalam bahasa saya gitu ya, saya senang menggunakan kata-kata doing good for others ya. Jadi riset aksi ini memang sebuah riset yang ingin memberi dampak ya, berdampak langsung kepada komunitas dan masyarakat dan dampaknya itu baik begitu. Doing good for others. Nah, kita langsung saja ya. Kalau membicarakan riset aksi, maka bapaknya riset aksi ini Kurt Lewin ya. Nah, di sini dia mengatakan every psychological event depends upon the state that the person and at the same time on the environment, although their relative importance is different in different cases. Maksudnya adalah kita nih ya, teman-teman nih sebagai mahasiswa psikologi ya, harus memahami bahwa untuk memahami kondisi psikologis entah itu pikiran, perasaan, dan perilaku itu sangat dipengaruhi dari kondisi individu interaksi dengan lingkungannya. Ya, jadi tidak bisa hanya memahami kondisi individu saja atau kondisi lingkungan saja, tetapi ini merupakan hasil dari interaksi keduanya. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki sesuatu, ya ingin memberi dampak sesuatu di komunitas, maka penting untuk memahami individu dalam konteks. Kemudian yang kedua, there is nothing so practical as a good theory. Ya, riset aksi ini mengaburkan batas antara teori dan praktik. Mengapa? Karena eh, di riset aksi teori digunakan untuk mengarahkan aksi, gitu ya. Sehingga nanti hasilnya seperti apa akan dikembalikan lagi untuk mengembangkan teori. Dan ini sifatnya langsung begitu ya. Sehingga teori yang bagus adalah teori yang praktikal, yang betul-betul digunakan dan kemudian melihat dampaknya dan apa kontribusinya kepada teori itu kembali. Ya. Yang terakhir, if you want to truly understand something, try to change it. Jadi kalau kita tuh mau betul-betul memahami sebuah masalah, maka yang harus dilakukan adalah terjun langsung, ya, terjun langsung bersama-sama dengan komunitas, mencoba untuk merubahnya. Dari situ barulah kita akan mendapatkan pemahaman yang bermakna.
Oke. Nah, berikutnya ini tentang ontologi, epistemologi, dan metodologi serta socio-political intent dari participatory action research ya. Apa itu ontologi? Jadi ontologi dalam PAR itu bagaimana PAR memandang manusia ya dan eksistensi manusia dalam hal ini kita sendiri dan orang lain. Jadi PAR ini melihat kita dan orang lain sebagai individu yang sama-sama bermartabat ya, setara dan seharusnya bisa enjoy the same rights. Jadi semua punya hak yang sama untuk menikmati apapun yang ditawarkan dalam kehidupan kita seperti itu ya. Kemudian epistemologi itu terkait dengan pengetahuan ya. Apa sih pengetahuan itu dalam PAR? Pengetahuan itu dianggap dilihat sebagai sesuatu yang yang em, subjektif ya, dan ini terus-menerus berkembang, sesuatu yang dinegosiasikan, bukan sesuatu yang statis ya. Lalu metodologi, bagaimana kita mendapat pengetahuan, maka action research itu melihatnya riset itu sebagai belajar dan pengalaman yang terus-menerus, yang berproses ya, sehingga untuk mencapai pengetahuan itu caranya adalah dengan berkolaborasi ya, eh, antara peneliti dan partisipan. Kemudian yang terakhir yang paling khas dari eh, riset aksi adalah socio-political intent ya. Jadi teman-teman nih mahasiswa sih kan Anda dididik untuk menjadi peneliti ya dan kemudian merancang intervensi untuk membuat perubahan di masyarakat. Maka dalam riset aksi atau PAR itu posisi peneliti itu tegak ya, yaitu memang punya agenda untuk melakukan perubahan ya, sehingga punya intensi politis, sosial untuk membuat sebuah komunitas menjadi punya kesejahteraan yang lebih baik. Kalau melihat penjelasan seperti tadi, menurut teman-teman nih, uh, riset aksi atau action research atau PAR participatory action research itu masuk di mana ya? Positivism, constructionism, pragmatic atau transformatif. Mungkin sudah ada yang pernah membaca atau mendengar sebelumnya ya di sesi sebelumnya ya. Silahkan. Transformatif kayaknya Bu. Oh, Transformatif. transformatif ya. Kenapa nih, Bali ya kok transformatif? Karena kalau positivism itu kan dia lebih ke bebas nilai gitu. Sedangkan kalau pragmatis, pragmatis, konstruktivis, konstruktivism itu mungkin bisa juga, cuman kayaknya transformatif itu lebih karena kan apa output yang akan kita capai dari PAR itu sendiri adalah perubahan gitu. Sesuatu yang ada transformasi dari satu hal ke hal yang lain gitu. Oke, jadi fokusnya pada perubahan ya, Baila ya. Tapi yang pragmatik pun itu juga perubahan loh, Baila. Jadi kalau kita lihat satu-satu, positivism tadi Baila sudah mengatakan betul sekali ini sesuatu yang biasanya objektif gitu ya. Biasanya ini riset kuantitatif ya yang melakukan. Kemudian constructionism ini riset di mana ingin memahami fenomena ya, dan fenomena itu dipahami bersama-sama antara peneliti dan partisipan. Tetapi tidak ada agenda untuk aksi atau perubahan ya. Ini biasanya dilakukan oleh riset kualitatif ya. Kemudian pragmatik. Pragmatik itu tujuannya pragmatis ya, menyelesaikan masalah sama dengan transformatif. Ada kesamaannya, tidak sama persis ya. Pragmatik itu menyelesaikan masalah, tetapi bedanya biasanya tidak ditandai dengan empowerment gitu ya. Sementara kalau yang transformatif ini sangat empowering. Nah, pragmatik ini biasanya digunakan dalam riset-riset yang mixed method ya, kualitatif dan kuantitatif seperti itu. Nah, sementara yang transformatif ini satu menyelesaikan masalah, perubahan dan punya karakter empowering kepada partisipannya. Jadi bisa kita simpulkan action research itu adalah sebuah riset yang partisipatoris, demokratis, ya, yang bertujuan untuk memahami permasalahan manusia, begitu ya, dan didasarkan pada pandangan-pandangan yang berasal dari partisipan ya. Tujuannya untuk bersama-sama melakukan aksi, refleksi, praktik yang ada dan juga menggunakan teori untuk mengarahkan aksi dan kembali akan mengembangkan teori dan ini sifatnya partisipatif ya. Oke, ini adalah gambaran siklus ya, siklus riset aksi dimulai dengan
merumuskan konsep dulu ya. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa melakukan preliminary study ya, kemudian eh, berusaha memahami konteks dari masalah tersebut ya, dan mengembangkan pertanyaan penelitian awal. Setelah itu masuk bayangan gitu, bayangan siklus pertama. Berusaha mengklarifikasi ya, memastikan lagi kedalaman dari konteks apakah betul-betul sudah paham. Kemudian mereview teori ya, kira-kira teori apa yang bisa digunakan gitu ya untuk sebagai guide umum ya, apa aksi yang akan dilakukan meskipun nanti keterlibatan partisipan itu menjadi kompas ya tentang aksi apa yang ingin dilakukan, tapi sebagai peneliti kita juga bisa memberikan input berbasis teori yang kita pahami begitu ya. Kemudian mendesain intervensi ya, dan masuk ke siklus pertama ya, melakukan intervensi, kemudian mengumpulkan data ya, kemudian merefleksikan ya. Setelah itu nanti masuk ke siklus kedua ya, setelah ada refleksi apa yang harus di refine di siklus kedua ya, misalnya em, apa aksi berikutnya itu harus berupa apa ya. Itu berasal dari refleksi dari siklus pertama. Kemudian sama setelah melakukan aksi tersebut ada refleksi dan akan dibawa ke siklus ketiga. Nanti saya sarankan teman-teman menonton YouTube ini ya. Ini tuh apa judulnya sangat menarik. Welcome to the Methodology Candy Store. Kayak kayak toko permen ya. Kamu kalau masuk ke toko permen happy nggak sih? Gitu. Kalau saya happy dong ya dan bingung sendiri yang mau beli apa gitu. Sama ya, riset aksi juga seperti itu. Banyak sekali pilihan metodenya dan itu kalau teman-teman memang suka riset kualitatif apalagi riset aksi akan sangat excited ya. Misalnya ada World Cafe, ada apa Fishbowl Experience, ada Theatrical of the Oppressed gitu ya, dan ada Photo Voice. Nanti bisa ditonton sendiri ya. Nah, dalam hal ini saya lebih fokus mungkin karena tadi sejak awal saya sudah membicarakan Photo Voice ya. Maka Photo Voice ini adalah salah satu metode dalam riset aksi yang tujuannya untuk membantu partisipan mengidentifikasi, menampilkan dan meningkatkan kualitas kehidupan komunitas mereka melalui foto ya. Nah, ini terakhir ya. Eh, ini saya punya foto, teman-teman boleh tolong dilihat fotonya dan juga eh, narasinya gitu. Nanti saya akan bertanya, kira-kira ini mencerminkan permasalahan psikologi apa? Dan kira-kira kalau teman-teman melakukan riset aksi, eh, intervensi apa yang bisa dilakukan ya? Jadi di sini topiknya itu tentang well-being napi anak ya. Ada tulisan luangkan waktu, kutuangkan rindu ya. Nah, oke teman-teman, ini ada permasalahan apa sih di balik foto ini? Ada permasalahan psikologis apa? Relational well-being kayaknya. Relational well-being ya. Maksudnya siapa dengan siapa, Bal ya? Ini yang napi anak ini sama keluarganya gitu kan. Soalnya tadi dia ngobrolin soal berkomunikasi Hmm. gitu. Mungkin sama ibunya jadi jarang ngobrol, sama ayahnya jadi jarang ngobrol. Hmm. Jadi ada kesejahteraan antara relasi dia sebagai anak dan ayahnya, mungkin ibunya, keluarganya. Karena dia kan Hmm. napi di penjara juga kan. Hmm. Oke, ya. Jadi anak ini sebenarnya dia satu-satunya napi yang tidak dijenguk oleh orang tuanya. Ya, jadi ketika ada sesi dijenguk keluarga, ini anak ini sendiri yang nggak punya penjenguk gitu karena keluarganya sudah nggak mau lagi ya berkontak dengan anak ini gara-gara anak ini masuk penjara. Ya, sehingga bisa dibayangkan ya ketika sesi dijenguk keluarga apa yang dia rasakan ya. Betul sekali soal relasional. Nah, kalau ada permasalahan seperti ini kira-kira aksi apa yang diperlukan ya? Bu, saya boleh. Silahkan ya. Mungkin bisa terkait intervensi terkait dengan support system atau dukungan mungkin sesama teman-teman LPKA. Mereka Mm-mm. bisa saling mendukung satu sama lain. Mungkin seperti itu sih, Bu. Ya, Rosa, terima kasih ya, betul ya. Ada kompensasinya begitu ya tentang apa, dukungan. Kalau dia tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, bagaimana nih ya? Apakah bisa digantikan oleh para pamongnya atau teman-temannya atau mungkin bahkan keluarga asuh ya? Seperti itu. Oke. Nah, ini terakhir ya. Ini topik kesehatan mental anak dengan HIV perinatal. Jadi anak dengan HIV perinatal itu anak yang mendapatkan HIV yang diturunkan dari ibunya ketika mengandung ya.
Nah, ini ada satu foto yang sangat unik ya. Apa namanya ini siluet begitu ya, yang menggambarkan bagaimana seorang anak dengan HIV perinatal dibantu temannya supaya ditutupin supaya nggak ketahuan kalau dia sedang minum obat ya. Ini saya PR-in aja ya teman-teman ya. Silahkan di pertemuan berikutnya saya ingin tahu ada permasalahan apa yang dialami oleh anak-anak dengan HIV perinatal yang dicerminkan dari foto ini, dan kira-kira aksi apa yang bisa dirancang ya untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Oke, baik. Nah, tapi sebelum saya tutup, ada pertanyaan tidak ya? Silahkan teman-teman. Nah, silahkan Juve. Iya, oke. Saya izin bertanya, Bu. Tadi kalau dari paparan yang Ibu sampaikan di awal, itu berarti peneliti PAR ini kan sebagai fasilitator ya, Bu. Nah, sebetulnya posisi dari peneliti PAR ini berarti apakah bersifat netral atau sebetulnya memang memihak kepada partisipan? Nah, terus yang kedua mungkin pertanyaan saya adalah tadi kan ada foto voice ya, Bu. Sebenarnya peneliti PAR ini ketika memilih menggunakan misalnya kayak tadi pendekatannya pakai foto voice atau mungkin ada juga yang podcast. Nah, itu alasan memilihnya metode atau penggunaan itu tuh Apa? apa seperti apa gitu, Oh Bu? ya, Iya. ya, ya pertanyaan bagus banget ya Juve, sangat tajam ya. Posisi kita sebagaimana ya, netral atau enggak gitu. Nah, dalam riset aksi sebenarnya posisi kita tuh boleh tidak netral ya, karena riset aksi punya socio-political intent itu tadi gitu. Nah, tapi kita juga tetap harus bisa mengendalikan diri ya, Juve ya, karena nanti kalau tidak begitu maka sisi empoweringnya jadi sangat lemah karena kita yang kemudian merasa powerful. Oh, aku mahasiswa psikologi UGM nih, pinter gitu ya. Aku tahu mereka punya masalah ini, sebaiknya mereka melakukan ini. Nah, itu yang juga tidak diharapkan dalam sebuah riset aksi ya. Meskipun kita punya posisi gitu ya, ingin mengempower mereka, justru karena posisi kita itu kita meletakkan powernya di partisipan begitu ya. Kemudian kalau pemilihan mau yang mana ya, mau World Cafe atau mau World Cafe itu partisipan akan duduk di meja-meja kecil, tiap meja itu ada topik pemantiknya begitu ya. Nanti kalau sudah diskusi di situ bisa pindah ke meja yang lain. Nah, itu kalau tujuannya memang mau apa menggali gitu ya, menggali pendapat partisipan tentang beragam macam topik atau topik-topik yang kompleks gitu. Kalau fishbowl itu ada satu kelompok yang diskusi di tengah, sementara yang lain mendengarkan di luar gitu ya. Kemudian nanti kalau ada yang sudah merasa cukup di tim yang diskusi di tengah, mundur diisi oleh yang dari luar seperti itu. Nah, ini kalau kita fokusnya ingin partisipan mendengarkan terlebih dahulu ya apa yang dibicarakan oleh orang lain dan kemudian ingin berkontribusi dalam diskusi gitu. Kalau yang apa namanya theatrical of the oppressed itu kalau isu-isunya adalah isu-isu yang sensitif, kemudian sangat peka dan efektif diekspresikan dengan seni teater, ya, karena ingin ingin apa menyuarakan dengan cara-cara yang ekspresif ditonton oleh banyak orang seperti itu. Jadi eh, memilih yang mana menurut saya sangat tergantung dari eh, apa topiknya dan tujuannya juga, Juve, dan juga dari passion dari si peneliti itu juga sih kalau menurut saya gitu. Jadi mungkin ada peneliti yang suka sekali dengan drama teater ya sehingga dia merasa lebih bisa menjiwai kalau menggunakan theater of the oppressed misalnya seperti itu. Begitu ya teman-teman, jangan lupa ini PR-nya ya untuk pertemuan ke depannya. Dua foto yang tadi silakan dipikirkan ada masalah kesejahteraan apa dan intervensi aksi atau aksi apa yang bisa dirancang melalui PAR. Terima kasih sekali rekan-rekan mahasiswa. Kuliah hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan semangat untuk melakukan riset aksi ke depannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.